Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kurang semangat ini. Udah ingat kampung halaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita berada di hari-hari penghujung bulan Ramadan. Hari-hari di mana kita justru harus menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saudara kita yang biasanya sholat di Al-Ikhlas, sebagian besar mungkin sudah pada pulang kampung. Kenapa sebagian besar? Kayaknya jamaahnya kurang sepertiga dari awal-awal ya. Saya tuh sholat di hari-hari pertama masih penuh, tapi alhamdulillah sekarang jamaahnya sudah tambah maju karena sebagian besar saudara kita sudah pada berangkat mudik. Kita doakan yang sedang mudik diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita di penghujung bulan Ramadan, rasanya semakin tidak rela kita melepas bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa jadi ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, yang kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih akan berjumpa dengan Ramadan atau tidak. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Karena itu bulan Ramadan, semakin berakhir bulan Ramadan, semakin penghujung bulan Ramadan, semakin semangat ibadah kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjalankan ibadah di bulan Ramadan, termasuk sholat tarawih, sholat witir, dengan penuh iman dan penuh ikhlas, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Ada apa kagak? Banyak banget dosa kita. Dosa ama anak, dosa ama istri, dosa sama suami. Begitu banyak dosa-dosa kita. Kadang dosa-dosanya sering banget kita lakukan sampai nggak terasa itu dosa. Contoh, orang hobi mancing.
pengen punya joran yang bagus, datang ke toko pancing, lihat ada joran tuh, jorannya cakep, kuat, buat narik ikan, kayaknya tarikannya kuat banget, benangnya juga kuat, kayaknya ini cakep nih, dia beli taruhlah 500.000 harganya. Pas beli baru ingat, astagfirullah, ini kalau saya ngaku sama istri saya 500.000 bakalan diomelin. Ditanya sampai rumah, "Bang, beli pancingan bang?" "Iya." "Berapa harganya?" "Murah." "Berapa?" "Murah 100.000. Korupsinya berapa banyak itu?" 400.000. Ya macam-macam. Ada yang beli sepatu beli 2 juta ngaku 200.000. Beli helm beli helm istri suka ini, beli helm beli 1 juta ngaku cuma 250.000. Padahal apa susahnya? Apa susahnya kita bicara jujur dengan istri kita, dengan menteri keuangan kita. Nah, ini ngatur keuangan istri ya. Jujur aja, "Mah, Mi, Bu, saya tuh pengen beli helm biar aman, harganya pengen yang 1 juta biar kalau jatuh aman kepala." Insya Allah kalau kita jelaskan dengan baik, istri kita juga bakalan paham. Kagak usah pakai bohong, sama anak lagi. Anak misalnya ngerengek mulu, kita lagi gak punya duit ngerengek, "Pak, beliin sepeda Pak." Itu teman-teman saya punya sepeda. "Oh udah, kalau ngomong nanti." "Kapan Pak?" "Nanti kapan? Tanggal 32. Nah, itu sering banget hal-hal yang sepele, yang kita hal-hal yang sebelumnya berat, kebohongan, itu kita anggap hal-hal yang sepele, padahal itu bohong. Padahal yang namanya bohong baik kepada istri, kepada anak, ialah ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Di antara tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berdusta. Kalau buat orang yang nggak pernah berdusta, dia akan hati-hati ngomongnya. Tapi kalau yang udah kebiasaan bohong, wah, itu udah biasa. Jadi udah nggak merasa dosa lagi yang namanya bohong. Padahal kebohongan adalah dusta, dan dusta adalah dosa yang memang ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dosa sama orang tua, kesalahan kita terhadap orang tua, kurang patuh terhadap perintahnya, sering ngerepotin. Padahal orang tua kita sudah melahirkan kita, merawat kita semenjak kita kecil. Betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Belum sempat kita berbakti, orang tua kita sudah tiada. Belum sempat kita balas budi, orang tua kita sudah enggak ada. Ada penyesalan dalam diri kita dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Belum lagi dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sholat yang mungkin masa muda kita dulu kita tinggalkan. Berapa banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan. Mungkin di antara kita pernah dulu minum minuman keras, atau mungkin di antara kita pernah mabok-mabokan, atau pernah ngobat, pernah judi. Ini adalah dosa-dosa yang bisa mengotori dan membuat kita rugi nanti di hari perhitungan. Yang jadi pertanyaan, di antara sekian banyak dosa, pengen nggak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen nggak dosa-dosa kita diampuni? Pengen aja atau pengen banget? Pengen banget, karena kita merasa hamba yang berlumuran dosa. Dosa kita banyak banget. Kalau dosa itu bisa berbau, ada baunya, mungkin kita udah gak berani keluar. Kenapa? Karena diri kita kotor, dilumuri oleh banyak dosa. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari menutupi aib kita, melindungi terlihatnya aib kita, kesalahan kita dari pandangan manusia. Ada kesempatan
untuk selalu memperbaiki diri. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, dosa saya banyak banget Ustaz. Ustaz nggak tahu aja, dosa saya banyak, apakah akan diampuni? Pasti akan Allah ampuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi kalau ghaffara itu Maha mengampuni yang berulang-ulang. Kita berbuat salah, kita bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Berbuat salah lagi, kita minta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Itu ghaffar. Maha Pengampun, mengampuninya secara berulang-ulang. Ustaz, tapi dosa saya banyak banget, kayak nggak mungkin dah diampuni. Wah, ini namanya sudah tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sudah pesimis. Padahal dalam banyak hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu Maha Pengampun. Seburuk apapun diri kita, seburuk apapun masa lalu kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ada sebuah hadis. Hadis ini panjang, tapi seperti kabar gembira buat kita yang penuh dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya engkau mau berdoa kepadaku, engkau mau berharap ampunan darimu, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli betapapun, berapapun banyaknya dosa-dosa dan kesalahan. Tapi dosa saya banyak banget Ustaz, kagak tahu aja. Dosa saya di masa lalu senang mabok-mabokan, suka judi, suka melakukan hal-hal yang keji, apakah akan diampuni? Dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, wahai anak Adam, seandainya kesalahanmu, dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kau datang kepadaku, kau beristighfar, kau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa. Lalu dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seluas bumi, kemudian kau minta ampun kepadaku, dan kau tidak menyebutkan aku dengan segala sesuatu apapun, maka aku akan berikan ampunan seluas bumi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ampunan Allah mahal luas. Sekelam apapun dosa-dosa kita, sekelam apapun kesalahan kita, selama kita mau bertobat, kalau kita punya dosa sama manusia, sama istri kita, sama pasangan kita, sama anak-anak kita, jangan segan-segan meminta maaf. Begitupun dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, kita minta maaf. Dengan segala kesalahan kita, kerendahan hati kita minta keridhaan mereka, agar kita bisa terbebas dari permasalahan sesama manusia dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tua, dosa-dosa kita kurangi dah. Yang biasanya suka mabok, dah cukup maboknya. Yang suka pinjol,
ini handphone kita nih gudangnya maksiat. Apalagi sekarang mungkin orang lagi susah ya, pinjaman online ini begitu mudah. Yang mungkin suka riba, pinjaman online atau main judi, cukup karena kita sudah terlalu tua, sudah banyak usia yang kita lalui. Saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya masih muda, ntar aja. Nanti kalau udah tuaan dikit tuh di atas 50 baru udah taubat. Hadirin rahimahullah, ketahuilah yang namanya kematian tidak memandang usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tinggal kita nunggu giliran. Ibarat kelapa, ada yang buah, kelapanya jatuh, buahnya wajar, ya kan? Kalau kelapa yang tengkir jatuh banyak kan? Banyak, ya kan? Begitupun manusia. Banyak di antara kita yang meskipun usianya lebih muda, sudah Allah panggil terlebih dahulu. Makanya kita harus eling, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Saatnya kita bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Mumpung masih ada kesempatan, ayo di bulan yang baik, di penghujung Ramadan ini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa atau yang pernah kita lakukan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma